diulangi tiga kali, tapi yang satu ini diulangi oleh Imam Haddad sebanyak 7 kali, yaitu ya dzal jalali wal ikram abisna ala dinil Islam. Artinya apa? Ya Allah, matikan hamba dalam keadaan Islam. Tapi 7 kali diulangi sama beliau, menandakan apa? Menandakan bahwa beliau takut kalau dirinya ketika meninggal bukan meninggal husnul khotimah, sehingga beliau tidak diridhoi sama Allah, sehingga matinya dalam keadaan su'il khotimah. Nah, kita kadang-kadang kita kebanyakan takut tentang dunia, padahal dunia sudah ditetapkan sama Allah. Kalau jodohnya 4 Pak, pasti 4. Kalau ditakdirkan sugih, pasti sugih. Kalau ditakdirkan punya rumah, pasti punya rumah. Kalau ditakdirkan punya mobil, pasti punya mobil. Cuma kita usaha, ketika selesai usaha, setelahnya apa katanya Allah. Urusan dunia sudah diatur sama Allah, tapi Masya Allah kadang-kadang kita kebingungan untuk hal yang belum pasti diatur sama Allah, untuk hal yang belum pasti di sisi Allah. Kadang-kadang kita tidak takut. Kenapa? Kadang-kadang kita tidak memperhatikan apakah Allah sekarang ridho kepada kita, apa Allah sekarang lagi murka kepada kita. Ini kadang-kadang yang kita tidak perhatikan, sehingga apa? Sehingga disitulah kita semuanya salah daripada jalur kita. Jalur kita menjadi kubunya setan, bukan menjadi kubunya Rasulullah. Kubu kita di jalurnya jin, bukan di jalurnya Allah. Kenapa? Karena kita semuanya tidak memahami bahwasanya yang paling terbaik di dunia ini adalah bagaimana kita mendapatkan ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah. Oleh karenanya kita semuanya harus paham, ketika kita ingin untuk menjadi orang yang diridhoi sama Allah, diridhoi sama Rasulullah, harus paham terlebih dahulu sebelum kita melangkah. Beb, saya pengen jadi orang soleh. Beb, saya pengen jadi wali. Beb, saya pengen orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, tapi tidak belajar. Kira-kira bisa apa anda? Kira-kira bisa apa anda pengen jadi orang soleh, pengen jadi orang wali, pengen dekat dengan Allah, tapi tidak belajar? Tidak bisa. Sama kayak ibu-ibu misalnya. Ibu-ibu pengen masak gulai misalnya. Siapa yang suka gulai? Suka gulai semuanya ya? Atau yang suka rawon? Suka rawon semuanya ya? Suka rawon. Sama kayak orang yang suka rawon. Misalnya suaminya nyuruh kepada istrinya untuk memasak rawon. Kira-kira kalau istrinya itu tidak belajar rawon dulu, cara masaknya, cara mengelolahnya, bahan-bahan yang dibutuhkan, tidak belajar dulu, kira-kira jadi apa enggak? Jadi apa enggak? Tidak bakal jadi. Jadinya apa? Mungkin masak jadinya rawon kecut. Rawon kecut. Atau misalnya jadinya bukan rawon tapi apa? Onde-onde misalnya. Tidak bakal jadi. Kenapa? Tidak belajar dulu apa bahannya, bagaimana cara masaknya, bagaimana mengelolahnya. Ketika belajar, di situ dia akan bisa. Kira-kira saya tanya, belajar perlu usaha dan pengorbanan apa tidak? Perlu usaha dan pengorbanan apa tidak? Perlu usaha. Cari di TikTok. Sekarang kan sosmed. Di TikTok banyak, Masya Allah, ada di situ resep-resep masakan. Kemudian apa? Pengorbanan. Yang ngeluarin duit, ngeluarin uang. Kalau misalnya daun bisa jadi duit tidak apa-apa, cuma jangan hayal daun jadi uang. Pasti perlu pengorbanan.
cari uang, dapat uang, kita keluarkan untuk masak rawon. Sama kayak kita pengen jadi orang soleh, ya usaha. Kita pengen usaha kita dengan mencari ilmu. Ketika kita mencari ilmu, kita harus berani untuk usaha dan pengorbanan. Hadir majelis, dengarkan, jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Banyak apa tidak banyak? Banyak apa tidak banyak? Masya Allah, kelihatannya khusyuk di majelis, tunduk luar biasa, geletek turu. Masya Allah, khusyuk luar biasa. Tiba ketika sampai rumah, apa tadi yang dibahas? Tidak tahu. Loh, ya apa? Geletek, khusyuknya bukan khusyuk tidur namanya. Kalau tidur di kamar ada, bukan di majelis. Gena pamanten. Iya, kita kesini pingin jadi orang kita kesini pingin jadi orang yang dekat dengan Allah. Kita di sini pingin menjadi orang yang mendapatkan ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah. Caranya bagaimana? Caranya dengan kita belajar. Ketika belajar, kita amalkan, sehingga di situ ketika kita sudah bisa untuk belajar, tahu caranya, kita praktekkan, di situ kita akan bisa menjadi orang soleh. Akhirnya apa? Hidupnya Masya Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada sedih, tidak ada takut. Yang disedihkan, yang ditakuti kalau telat sholat jamaah. Yang ditakuti, yang disedihkan kalau dia itu tidak sholat Jumat. Yang ditakutkan, yang disedihkan kalau dia itu menjadi orang yang tidak bakti dengan orang tua. Yang ditakutkan dan yang disedihkan kalau misalnya dia itu tidak bakti dengan suaminya. Yang ditakutkan dan yang disedihkan kalau misalnya dia itu tidak menjadi orang yang baik dengan tetangga, yang baik dengan saudara, yang baik dengan kerabat. Oleh karenanya kita perlu belajar agar kita ini bisa menjadi orang soleh, sehingga kita masuk surga bersama rombongan Rasulullah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih hadirin, Masya Allah, di akhir zaman ini saya tanya, kira-kira banyak maksiat apa enggak? Banyak permasalahan apa enggak? Banyak problematika apa enggak? Banyak kedoliman apa enggak? Banyak kerusakan apa enggak? Banyak hal-hal yang jelek dibaik-baikan, diputar faktanya menjadi baik-baik. Banyak apa enggak? Banyak. Sehingga apa? Ketika kita berada di akhir zaman yang seperti itu, akhirnya banyak anak pemuda yang dia itu salah dalam jalurnya. Masya Allah, ada penelitian hadirin. Ada penelitian daripada sebuah doktor yang dia itu kuliah. Ada sebuah penelitian, diteliti orang perawan di zaman sekarang itu kira-kira berapa persen orang yang masih perawan. Diteliti sampelnya namanya ya. Sampelnya itu dari sekolahan, dari sekolahan diteliti. Masya Allah, belum dari pondok pesantren ini, belum dari pondok pesantren. Diteliti semua sekolah yang ada di Indonesia ini, berapa persen sih daripada perempuan-perempuan yang tidak perawan di akhir zaman. Diteliti, Masya Allah, sudah sampai angka 75% di Indonesia sekarang sudah tidak perawan lagi. Kenapa? Karena di zaman inilah banyak kerusakan, begitu pula banyak kemaksiatan, bahkan hal-hal yang jelek diputar balikkan menjadi baik.
Akhirnya apa? Rusak zamannya, imbasnya kepada kita. Kenapa kebanyakan seperti itu? Karena tidak didasari dengan ilmu agama. Ketika tidak didasari dengan ilmu agama, tidak ada rasa takutnya kepada Allah, tidak ada rasa sedihnya ketika ditinggal sama Allah. Akhirnya disitulah timbul kemaksiatan kepada Allah. Sehingga orang yang baik adalah orang yang cinta kepada ilmu agama. Sehingga saya tanya, di sini semuanya cinta sama ilmu apa cinta sama selain ilmu? Cinta sama ilmu apa tidak? Cinta sama ilmu apa tidak? Maka insya Allah hidup kita ketika kita cinta kepada ilmu, di situ kita akan menjadi orang yang memiliki kehidupan yang membahagiakan. Oleh karenanya jadilah kita menjadi kubuhnya Rasulullah. Jadilah kita menjadi kubuhnya Allah, yang tidak ada lain keinginan kita dan tujuan kita hanya untuk mengharap ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah. Dan jangan sampai sesekali kita menjadi kubunya setan, yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, tidak ada lain tujuannya setan adalah menjadikan kita menjadi orang yang saling benci satu sama lain, saling musuhan satu sama lain, saling memutus tali silaturahmi satu sama lain, saling kita jauh dari Allah. Disitulah setan akan tertawa kepada kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang saleh semuanya. Insya Allah kita semuanya dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang bertakwa semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang beriman semuanya. Dirubah keadaan kita yang dulunya jauh dari Allah, sekarang menjadi orang yang dekat dengan Allah. Yang dulunya tidak cinta kepada Rasulullah, sekarang dijadikan menjadi orang yang cinta kepada Rasulullah. Yang dulunya kita semuanya tidak menjadi orang yang soleh, insya Allah ketika kita pulang dari tempat ini kita semuanya menjadi orang-orang yang soleh, sehingga kita mendekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, sehingga disitulah kita akan mendapatkan kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang menenangkan, kehidupan yang akan menjadikan insya Allah keturunan-keturunan kita akan mengikut kepada kita, sehingga mereka akan menjadi orang soleh pula. Dan mudah-mudahan ya Rab, seluruh daripada desa Jatiir Satrisari ini, tetangganya, semuanya, warganya dan desanya dijaga sama Allah dari segala macam musibah, dijaga oleh Allah dari segala macam fitnah, dijaga oleh Allah dari segala macam sihir, dijaga oleh Allah dari segala macam mara bahaya. Dan mudah-mudahan ya Rab, desa Jatisari ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan mudah-mudahan ya Allah, angkat segala musibah di tempat ini dan jadikanlah para umaranya menjadi umara yang adil, para warganya menjadi warga yang saleh. Dan mudah-mudahan ya Rab, ketika kami meninggal maka tutuplah umur kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Dan tidaklah kami wafat ya Rab kecuali hadirkan ruhnya Nabi Muhammad, tidak berhadirkan ruhnya Nabi Muhammad ketika kami sakaratul maut ya Rab, sehingga tidak terasa sakitnya sakaratul maut karena indahnya memandang wajah Nabi Muhammad. Dan jadikan ya Rab akhir perkataan kami adalah perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama ahyatana 'alaiha fa amisna 'alaiha ghairu maftunin wala dhalin wala mudillin wala mughayyirin wala mubaddilin wa anta hasbuna wa ni'mal wakil. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup
pengajian ini dengan membaca sholawat busyra. Sholawat busyra ini dianjurkan untuk dibacanya 41 kali setelah sholat subuh. Nah, tapi di antara rahmatnya Nabi mungkin duhur setelah subuh, asar setelah subuh, maghrib setelah subuh, isya setelah kalau subuh ya subuh lagi. Nah, dianjurkan untuk membaca 41 kali. Khasiatnya bukan pahala ya, bukan khasiatnya seperti kita membaca Yasin. Setiap kita membaca sholawat busyra 1 kali, khasiatnya seperti membaca surat Yasin 1 kali di dalam mengkabulkan hajat dan melancarkan urusan. Kalau kita baca Yasin 41 kali, kira-kira berapa jam itu? Wah, berjam-jam. Tapi Nabi rahmat kepada umatnya, ngelihat, oh umatku ini kayaknya baca Yasin 41 kali tidak bakal kuat. Pagi ngarit, siang tidur, sore ngarit lagi, malam tidur lagi. Masih sholat, masih ada masalah istri, masalah anak, tanggungan ini, tanggungan itu. Wah, tidak kuat ini umatku. Akhirnya didatangkan salah satu orang soleh, dia mimpi sama Rasulullah, di akhirnya dikasih amalan sholawat al-busyra. Sehingga apa? Ketika membaca 1 kali, khasiatnya sama kita membaca Yasin 41 kali. Ketika kita bacanya 41 kali, maka khasiatnya sama seperti kita membaca Yasin 41 kali. Oleh karenanya, amalkan dalam mengkabulkan hajat, insya Allah kabul mujarrab sekali. Oleh karenanya, kita biasakan di sini kita baca 3 kali setiap penutupan. Oleh karenanya, mari kita baca, niatkan masing-masing hajatnya antum semuanya dan hajatnya kita semuanya, insya Allah Allah kabulkan. Oleh karenanya, mari Bismillahirrahmanirrahim. Allah wasallim ala sayyidina Muhammadin sahibil salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadaina يوم الآخرة اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع
Bisirril Fatihah. Untuk pengajian bulan depan, karena bulan depan hari tenang ya, karena ada pilpres ya, pemilu. Oleh karenanya insya Allah kabarnya bulan depan dimusyawarahkan sama panitia yang ada di Desa Jatitari. Oleh karenanya kalau misalnya ada pengajian, monggo hadir, ajak suaminya, istrinya, anaknya, karena ini pengajian umum. Insya Allah diberkahi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. ما أسعد الإنسان إن عاش من كر. Mohon perhatian bagi Jamiah Sholawat Al-Manduri, bahwasanya kemarin kita umumkan untuk rutinan diajukan malam Senin, karena malam Senin ada acara diundur lagi malam Rebu. Untuk arisan Jamiah Sholat Al-Manduri diundur malam Rebu. Terima kasih. ما أسعد الإنسان إن عاش للقرآن. هيا صديقي فدا طريقي، هيا صديقي فدا طريقي، هيا إلى الإيمان، هيا إلى الإيمان. رب